ini adalah hasil perekaman dari kamera Realme 7 Pro. Ini aku lihat gambarnya stabil, kamera depan 1080p dan tone-nya enak banget karena mendung. Dan bisa lihat, aku rasa ini autofocusnya bagus banget loh. Wow. Oke, ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera Realme 7 Pro dengan auto langsung ya dipencet, dengan juga resolusi 4K. Yap, resolusi 4K, resolusi paling tinggi. Dan di kamera ini 4K-nya udah stabil. Kalian bisa lihat, ini tanpa stabilitas dia udah stabil banget. Yes. You can see, kalau misalkan lihat detail kayak daun ini, menurutku detailnya dapet banget tuh. Kalau tangan juga skin tone-nya bagus. Kalau dilihat di kamera, di layar sekarang, skin tone-nya bagus banget. Yap, karena dia pakai sensor Sony IMX682. Yap. Sensor Sony menurutku salah satu sensor terbaik di kamera HP. Dia punya autofocus yang cepet, terus detail dan ketajaman yang bagus, serta dynamic range-nya yang luas. Itu sensor Sony ya menurutku. Jadi kalau misalkan aku beli HP itu, kalau misalkan aku mikirin kamera, aku pasti akan milih yang punya sensor Sony gitu. Ya walaupun nggak semuanya, tapi aku lebih prefer ke situ. Ya autofocusnya cepet banget nih. Oh deket, bisa sedekat ini. Autofocus jalan. Wow. Yap. Itulah hasil dari kamera Realme 7 Pro. Oke, kamera Realme 7 Pro juga bisa mode AI portrait sama kayak Oppo Reno 4 yang dulu pernah aku videoin juga. Dia termasuk ya cepet lah ya tuh. Jadinya hitam tuh. Enggak. Ya kayak gitu. Biasanya AI color portrait ini suaranya itu ngebug ya. Jadi kadang nggak sama gitu sama yang diucapin. Itu juga terjadi di Oppo Reno 4 kemarin. Harapannya sih nggak terjadi di sini, tapi ya kalau terjadi mungkin optimalisasi softwarenya belum pas banget gitu ya. Jadi hasilnya kayak gitu. Sama juga kayak di Oppo Reno 4, jadi AI color portraitnya itu bikin resolusinya itu turun jadi 720p. Tapi menurutku itu cukup wajar karena aku yakin ini akan sangat beban, prosesornya akan sangat beban jika sampai Full HD. Ya. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Realme 7 Pro kalau misalkan buat vlogging ya. Jadi ngelihat langsung ke muka, ke orang gitu ya, ngerender skin tone-nya itu kayak gimana, apakah bagus atau enggak, kalian bisa lihat sendiri. Ini dalam resolusi 4K. Aku nggak bisa lihat screen-nya karena ya itu ya, ini kan kamera belakang, hasilnya kayak gini. Kalau aku lihat dan aku amati itu kalau misalkan perpindahan geser goyang itu dia agak jelo banget. Jelonya cukup parah. Tapi ya itu, ini hasilnya kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke menu di kamera Realme 7 Pro, atau kita lihat isi dalam kamera Realme 7 Pro itu ada apa aja. Yang pertama ini di menu foto. Foto ini ada atasnya itu, sampingnya ya ada 1x itu ya, 1x. Itu kita pakai lensa utama. Nah, kalau misalkan digeser kita bisa pakai ultra wide, atau geser ke atas lagi bisa zoom. Terus di sebelah kiri ada AI di tengah-tengah ya. Kita mulai dari paling bawah dulu ya. Ada flash. Ini bisa flashnya di onin, auto atau fill light. Terus ada HDR, bisa on atau auto.
off atau auto. Terus ada AI di atasnya. Ini untuk ya AI ngedeteksi AI gitu. Kalau misalkan hijau nanti akan dibikin lebih hijau saturate gitu ya. Tergantung scene atau tergantung objek yang difoto. Terus di atasnya ada filter. Nah, di filter di sini banyak banget, bisa kalian pilih semuanya. Enggak semuanya, milih lah ya, milih salah satu. Terus di atasnya lagi ada pengaturan. Ada frame. Tuh, kalian bisa milih framenya 1:1 atau full atau 16:9 atau 4:3. Terus di atasnya ada timer, ada timernya bisa 10 detik. Ada setting. Oke. Terus di sini ada juga pojok kanan atas ini ada beautify. Kalian bisa atur beautify-nya mau kayak gimana gitu. Oke, kita masuk ke paling bawah dulu, naik. Oke, di sini naik ada sama menunya, ada ultra wide, ada zoom 2-5. Nah, di sini di bawahnya itu ada tulisan pro. Nah, kalau misalkan pro-nya diaktifin, dia akan muncul mode pro-nya. Dari mulai ISO, shutter speed, white balance, sama autofocusnya. Atau mau manual fokus bisa. Gitu. Terus di sebelah kanan ada ini tripod mode. Terus sama stereo mode. Ini kalau stereo mode itu dipegang. Kalau tripod mode lebih baik untuk di tripod. Terus atasnya lagi ada filter modern growth, flamingo, sama cyberpunk. Terusnya lagi ada setting, timer sama frame. Kayak itu untuk naik ya. Oke, sekarang terus video. Nah, video ini ada 1x sama itu 1x. Terus zoom. Karena ini pakai resolusi 4K, jadi ultrawide-nya nggak keluar. Karena ultrawide itu di resolusi Full HD aja. Tuh. Kita bisa pakai ultrawide sama yang kamera utama. Tuh. Itu untuk video. Nah, di sebelah bawah kiri itu ada sama lampu flash, mau jadi fill light atau mau jadi off gitu. Terus di atasnya ada ultra steady. Nah, dia ultra steady, nanti dia akan jadi 60 fps 1080p kalau diaktifin. Nah, kalau ultra steady-nya diaktifin, di sini ada ultra steady max di bawah kanan ya. Ada ultra steady max tuh. Ini akan lebih lebar, tapi resolusinya cukup sampai 30 fps gitu. Oke, untuk ultra steady. Terus di atasnya lagi ada bokeh video. Mika sini Kak sebentar. Nah, bokeh video ini nanti akan ngedetek muka, dia akan jadi bokeh video. Videonya di belakang akan jadi bokeh. Gitu. Di Realme 7 ini, 7 Pro ini ada ya face detection gitu ya, face detection gitu. Oke, terus ada lagi filter. Filternya ini banyak. Ada yang merah. Mika sini. Ada yang merah. Terus ada hijau. Terus ada biru, ada AI color portrait. Ini hampir sama kayak Oppo Reno AI color portrait. Sama. Ini untuk filter. Gitu. Terus pengaturan ada ultra night video, sebenarnya ada. Cuma kayaknya akan lebih berguna kalau nanti malam di tesnya. Gitu. Oke. Terus di atas lagi ada portrait. Nah, ini portrait ini bisa diatur tingkat bokehnya berapa persen. 40% foto. Oke, gitu. Terus ada filter juga. Itu aja sih untuk portrait. Bisa ngatur tingkat bokehnya. Terus untuk 64 megapikselnya. Nah, di sini dia ada AI sama. Oh, di mode portrait nggak ada AI ya. Di 64 ada. Nah, dia ada AI sama ada mode Pro-nya di 64 megapiksel. Jadi dia bisa ngatur shutter speed dan lain-lain di mode 64 megapiksel. Kita coba potret satu. Mika, sini. Oke, satu. Nah, itu untuk yang 64 megapiksel. Terus sekarang kita masuk ke menu more.
Nah, more ini banyak banget, ada ultra makro sampai ke slow mo. Ultra makro ini untuk ya yang kamera yang makro ini yang kecil banget ya. Dia cuma bisa untuk foto. Terus di sini ada lagi panorama. Ya, panorama, kayak set ke atas. Wah, dia potong tuh. Kayak gitulah panorama. Buat yang panjang atau yang gitu, potong. Terus abis itu ada Google Lens. Google Lens kalian sama aja sebenarnya, Google Lens sama semuanya itu sama. Tuh kayak gitu. Ada Google Lens. Fiturnya kalian bisa cek di Google. Abis itu ada text scanner. Text scanner ini untuk, ya lebih tepatnya untuk mendeteksi teks gitulah ya. Nanti dia akan kedetek tuh. Akan ada kuning-kuning yang ngedetek text scanner itu tuh. Kalau di foto nanti di itu kan jadi kayak gitu nanti hasilnya. Itu untuk text scanner. Terus ada lagi untuk mode pro expert. Nah, ini yang untuk foto. Foto ini kalian bisa ngatur semuanya tuh, ISO, shutter speed, white balance, AF atau IF. Di sini sebelah kanan itu ada ultra wide sama wide lens. Makro nggak bisa ya. Terus bisa pakai yang cuma bisa pakai RAW, ada yang wide biasa atau ultra lensa utama gitu. Kalau yang coba kayak gini gitu. Kesini ke kamera. Nah, kita cek coba. Oke. Nah, RAW bisa dipakai di lensa utama aja. Nggak ada pengaturan frame di sini. Nah, terus di sini ada ISO, shutter speed, white balance sampai ke IF. ISO kita cek sampai 6400 aja untuk ISO. Terus kita cek untuk shutter speed, dia sampai ke 32 second. Paling cepatnya dia di 1/8000 untuk shutter speed. Untuk white balance sebenarnya sama aja dari 8000K sampai 2000. AF-nya ini manual fokus, kalian bisa milih mau sefokus apa gitu ya. Terus untuk IF-nya ini untuk nerangin sampai 2 stop aja, ngurangin juga 2 stop aja gitu. Oke, itu untuk mode expert. Terus ada lagi, ada mode movie. Nah, mode movie ini adalah mode manual dari video. Mode manual dari video. Di sini aku nggak tahu dia resolusi apa. Ultra stabil dipakai, dia akan stabil. Tapi kalau nggak dipakai dia nggak stabil gitu. Rasanya nggak stabil. Di kanan semuanya bisa pakai ISO, shutter speed, white balance sama kayak mode potret biasa. Terus ada grid juga di sana. Mungkin kita akan cek lagi ya, tes dulu ya. Satu lah ya. Ini aku nggak pakai manual, cuma pengen tahu resolusinya berapa. Yuk, dia stabil atau enggak kalau nggak pakai ultra stabil. Oke, kita cek lagi kalau pakai ultra stabil. Yuk. Oke. Kayak gitu. Itu untuk mode movie. Sebenarnya dia bisa pakai yang ultra wide sama wide-nya. Ultra wide-nya juga bisa pakai ultra stabil ya sini ya. Oke, kita cek. Ultra wide-nya bisa pakai yang ultra stabil. Jadi dia akan stabil juga. Itu untuk mode filmnya. Di mode film ini dia nggak ada yang macam-macam ya, nggak ada yang lock mode gitu, nggak ada. Terus di sini ada lagi time lapse sama slow mo. Time lapse-nya ini dia nggak ada intervalnya. Jadi cuma tinggal tombol rekam doang, nggak dikasih interval gitu. Terus di sini ada lagi mode slow mo. Nah, slow mo ini pengaturannya ada 120 fps dan 240 fps. Kalau 120 fps itu dia resolusinya Full HD, bisa sampai Full HD. Tapi kalau 240 fps dia cuma bisa HD atau 720p aja.
Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sebenarnya memang masih banyak banget hal yang perlu dites, kayak pengetesan di mode malam kayak gitu ya. Tapi itu akan di next video aja, karena udah kepanjangan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.